Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik. Kali ini saya akan share sesuatu yang saya beri tema panggilan yang berliku. Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 14 ayat 3 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Jadi ketika kedua rasul, yaitu Paulus dan Barnabas, menghidupi panggilannya, justru yang terjadi adalah penolakan. Ada kubu yang terpecah, ada yang mendukung mereka, ada juga yang melawan mereka. Inilah kabar buruknya dalam panggilan. Ternyata ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan ataupun kehendak Tuhan, tidak berarti jalannya akan selalu mulus. Justru mungkin saja ada perlawanan. Nah, seringkali kita berpikir ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan itu berarti jalannya akan baik karena Tuhan menyertai kita. Tapi tahukah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti bahwa jalannya lurus? Justru penyertaan Tuhan itu akan semakin nyata ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi di situ Tuhan menguatkan dan menyertai kita. Sebagaimana yang dialami Rasul Paulus pada saat ini. Bahkan pada saat itu Rasul Paulus dilempari batu dan hampir mati. Bahkan dianggap mati kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat selanjutnya. Tapi ternyata dia masih tetap hidup. Dia mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia dengan berani, tadi kata firman Tuhan. Karena apa? Karena untuk itulah dia hidup. Nah, demikian juga dengan kita. Apakah kita menghidupi panggilan kita dengan berani menghadapi konsekuensinya? Karena ternyata ketika kita menghidupi tujuan Tuhan tidak berarti jalannya akan sesuai dengan kehendak kita. Inilah menariknya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalannya akan lurus dan mulus. Tapi Dia selalu menjanjikan Dia akan menyertai kita. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya, sekalipun tadi ada hal yang buruk, yang kita tidak suka atau tidak kita inginkan, ada hal yang baik, yang itu menjadi penghiburan buat kita. Yaitu Tuhan akan meneguhkan panggilan dan kehendak-Nya dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat jikalau kita terus berani dan percaya kepada Tuhan. Inilah yang menarik, bahwa di tengah hal-hal yang susah atau sulit, ketika kita menghadapi kehidupan ini di dalam mengerjakan panggilan Tuhan atau tujuan Tuhan, Tuhan akan meneguhkan panggilannya tersebut dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak hanya menyertai, tapi Dia akan melakukan hal-hal ajaib melalui kehidupan kita. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang menjadikan kita seharusnya kuat, teguh, dan terus berjalan, berpengharapan akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita harusnya berani dan terus percaya kepada panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya memang ada konsekuensinya bahwa mungkin saja atau bahkan sangat akan terjadi orang-orang menyerang kita. Atau ada orang-orang yang menjadi oposisi kita atau melawan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia menyertai dan Dia menyatakan tanda-tanda melalui keajaiban kita. Banyak kita mau melihat mukjizat, banyak kita mau melihat hal yang besar, hal yang luar biasa. Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yesus dilihat orang melalui kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tapi kita tidak mau mengalami hal-hal yang tidak enaknya, atau penderitaannya, atau hal sulitnya. Padahal Yesus sendiri mengalami hal tersebut. Sebelum Yesus dimuliakan melalui kebangkitannya di kayu salib, Dia harus mati di kayu salib terlebih dahulu untuk Dia dibangkitkan. Dan kemudian
Dia menyatakan kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Dan itulah yang membebaskan kita hari ini. Dan demikian juga panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu mungkin panggilannya tidak mudah, tapi percayalah bahwa Dia selalu menyertai kita dan Dia akan melakukan tanda-tanda ajaib untuk menggenapi setiap tujuannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.